Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pesantren Quran dan Trainer Desa. Baik, kali ini kita akan sharing yakni bagaimana cara memahami hadis dengan benar. Jadi hadis itu terbagi menjadi tiga, teman-teman. Jadi yang pertama ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif. Pada zaman dulu sebenarnya awalnya hadis itu terbagi hanya menjadi dua, yakni hadis sahih dan hadis dhaif. Lalu kemudian pada era Imam At-Tirmidzi, beliau memunculkan terminologi hasan, maka kemudian jadilah hadis itu pembagiannya menjadi tiga, sahih, hasan, dhaif. Berikutnya, bagaimana cara kita untuk menggunakan sebuah hadis, atau bagaimana cara kita sebelum kita ini menggunakan hadis tersebut. Jadi sebenarnya kita tidak bisa saat kita menemukan sebuah hadis, langsung hadis itu maknanya kita pakai, kita aplikasikan. Tapi sebelum itu harus dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Langkahnya seperti apa? Misalkan kita menemukan hadis berikut. Hadis ini kita teliti dulu kualitasnya. Apakah dia ini dari seluruh perawinya ini kualitasnya thiqah atau tidak. Dalam kritik sanad ini saya menggunakan software. Anda juga bisa melacak langsung dengan kitab aslinya, yakni Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Tahdhib atau yang lainnya. Saya ketika melakukan penelitian hadis, saya sudah mencocokkan software ini dengan Tahdhibul Kamal, Tahdhibul Tahdhib yang tertulis di dalamnya itu cocok. Maka kemudian saya menggunakan bantuan software ini untuk melakukan kritik sanad. Dari sanad yang ada, itu saya kasih kotak sama bundar, yang lingkaran itu rawinya, sedangkan yang saya kasih kotak itu yakni penilaian kritikus hadis terhadap perawi tersebut. Nah, itu yang saya kotaki, itu yang ternyata di situ yang thiqah. Jadi di sini kita menggunakan kaidah bahwasanya at-ta'dil muqaddam alal jarh, yakni bahwasanya pujian itu didahulukan daripada celaan. Maka kemudian yang thiqah yang saya dahulukan pencariannya, dan memang yang rata-rata itu mendapat ulama menyatakan rawi-rawi tersebut thiqah kecuali di rawi yang pertama. Di rawi yang pertama yang berpendapat thiqah yakni satu orang, itu Anda bisa lihat kotaknya. Ketika hadis ini kualitas perawinya thiqah, maka hadis ini sahih. Ketika sahih, maka hadis tersebut itu bisa kita gunakan sebagai hujjah. Pendekatan syarah ini adalah sebuah pendekatan yang tidak boleh kita lepas, karena dengan pendekatan syarah itu kita tahu bagaimana ulama-ulama terdahulu merekam kejadian yang terjadi pada waktu dulu. Dalam syarah dibahas wastanibu as-sawat hadza madhhabuna. Wa qala al-qadhi ikhtalafa as-salaf min as-sahabah wat tabi'in fil khidab wa fi jinsihi fa qala ba'duhum tarkul khidab afdalu. Al-Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya madhab kami itu seperti itu, yakni menjauhi warna hitam. Sedangkan Qadhi berkata bahwasanya para salaf, yakni dari kalangan sahabat dan tabi'in, itu berbeda pendapat mengenai menyemir rambut dan sejenisnya. Di antara mereka ada yang berpendapat meninggalkan menyemir rambut itu lebih utama. Mereka menyandarkan pendapatnya berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW, yakni pelarangan tentang menyemir rambut yang beruban, karena Rasulullah itu tidak menyemir rambut beliau yang beruban. Wa rawa hadza an Amr wa Ali wa Abi Bakar wa akharin, dan ini yakni hadis yang diriwayatkan oleh Umar, Ali, Abu Bakar dan lain sebagainya dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala akharun al-khidab afdalu wa khadaba jama'atun minas sahabah wat tabi'in wa min ba'dihim lil ahadits allati dzakaraha Muslim wa ghairuh. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwasanya menyemir rambut itu lebih utama, dan para kumpulan para sahabat dan tabi'in itu mereka juga menyemir rambut berdasarkan hadis yang telah disampaikan oleh Imam Muslim dan lainnya. Summa ikhtalafa haula fakan aktsaruhum yakhdubu bisufrah minhum Ibnu Umar wa Abu Hurairah wa akharun wa rawadzalika an Ali wa khadaba jama'atun minhum bil hina wal katam wa ba'duhum biz za'faran wa khadaba jama'atun bis sawat
Rawadzalika an Utsman wal Hasan wal Husain ibni Ali wa Uqbah bin Amir wa Ibnu Sirin wa Abi Burdah wa akharin. Adapun mengenai warnanya, ini letaknya di sini bahwasanya mereka juga berbeda pendapat. Kebanyakan yakni di antara mereka itu para sahabat dan tabi'in itu menyemir dengan warna kuning, yakni di antara mereka yakni Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain sebagainya. Dan mereka ini mendasarkannya pada riwayat Ali. Kemudian ada juga di antara para sahabat itu mereka menyemir rambutnya dengan daun pacar dan katem. Dan sebagian mereka dengan menggunakan za'faron atau kunyit. Kemudian ada juga di antara para sahabat dan tabi'in itu menyemir rambutnya dengan warna hitam. Mereka berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Utsman, Hasan Husain, kemudian Uqbah bin Amir, Ibnu Sirin, Abi Burdah dan lain sebagainya. Qala al-Qadi, qala at-Tabrani as-shawab anna al-athar al-marwiyah 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bi tahyiri syayb wa bin nahyi anhu kulluha sahihah wa laysa fiha tanaqud. Bal amru bitaghyiri liman syaibihi ka syaibi Abi Quhafah wan nahyu liman lahu syamdu faqat. Ad-Tabrani menyampaikan bahwasanya yang benar bahwanya hadis tentang perintah menyemir rambut atau larangan menyemir rambut itu kesemuanya benar dan di dalamnya itu tidak ada pertentangan. Sehingga oleh At-Tabrani diambil jalan tengah bahwasanya kalau menyemir rambut tadi itu dikarenakan rambut berubannya seperti berubannya Abu Quhafah, maka itu boleh. Tetapi kalau tidak seperti Abu Quhafah, maka itu tidak boleh. Itu pendapat At-Tabrani. Akhirnya dengan demikian, qal waqtalafa as-salaf fi fi'lil amrayni bihasbi ikhtilafi ahwalihim fi dzalik ma annal amra wan nahy fi dzalika laisa lil wujubi bil ijma'. Akhirnya para ulama salaf itu terkait tentang dua hal tadi yakni perintah menyemir atau meninggalkannya. Yaitu mereka ini menyampaikan bahwasanya persoalan larangan dan perintah tadi itu bukanlah suatu hal yang wajib menurut ijma'. Yakni maksudnya ketika orang tadi itu perintah menyemir itu bukan dimaknai wajib menyemir, larangan menyemir itu bukan berarti dikatakan haram. Tumbuhan sahomah itu seperti ini tumbuhannya. Setelah kualitas sanadnya jelas, kemudian dari sisi syarahnya kita jelas, baru kita membawa hadis itu di kekinian ya. Ini kita kontekskan. Kita menggunakan pendekatan kontekstualisasi atau pendekatan teks itu juga bisa. Nah ini bagi orang yang memahami hadis tersebut dengan pendekatan tekstual, maka orangnya akan memahami pokoknya menyemir rambut warna hitam itu tidak boleh. Selama ini yang terjadi, mereka mengatakan tidak boleh menyemir warna hitam itu berpendapat haram. Nah kalau kita melihat syarah ternyata tidak begitu. Ijma' ulama itu bahwasannya tentang ngecat rambut dan pewarnaannya tadi itu ijma'nya ini yakni bukan wajib atau bukan haram. Jadi perintah sama larangannya tidak seperti itu arahnya. Karena kalau kita melihat pelarangannya itu bukan pelarangan tahrim atau perintahnya itu bukan perintah lil wujub. Selain itu kita juga bisa melihat bahwasannya sebagian sahabat dan tabi'in itu mereka juga mengecat rambutnya dengan warna hitam sebagaimana yang diterangkan dalam syarah berdasarkan hadis dari Utsman, Hasan, Husain, kemudian Uqbah bin Amir, Ibnu Sirin dan Abi Burdah dan lainnya. Kalau kita tarik ke pendekatan kontekstual, ini kita menggunakan pendekatan sosiologi ya. Pendekatan sosiologi itu adalah sebuah pendekatan yang menggambarkan keadaan masyarakat lengkap dengan struktur dan gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Kita tarik itu ke Indonesia ya. Kita lihat di Indonesia itu orang yang mengecat rambutnya dengan warna merah itu kira-kira orang Indonesia itu secara sosial itu menganggap sebuah tradisi bagus atau tidak. Yang saya tahu itu orang-orang Indonesia itu kalau ada orang rambutnya dicat pirang, ya tidak semuanya, tapi
orang-orang atau bahkan tradisi-tradisi kita yang lama, bahwasanya kalau kita melihat orang rambutnya dicat merah itu kecenderungannya negatif, ya, kecenderungan negatif. Tradisi kita melihat seperti itu ya dari sisi sosialnya. Terus bagaimana kalau rambut kita kemudian diwarnai merah? Kalau kita melihat dari pendekatan sosiologi di dalam qawaid fikih itu al-ada muhakamah. Jadi adat itu bagian dari hukum. Jadi kalau kita melihat seperti itu, ya lebih baik jangan dicat merah gitu, karena akan mengundang negative thinking dari orang lain. Kemudian mengecat dengan warna rambut hitam. Lah, rambut hitam itu kalau di tradisi kita, ya terutama orang Jawa lah, saya sebagai orang Jawa, itu rambut hitam itu orangnya kalau rambutnya dibiarkan hitam itu malah sopan. Secara adat dilihat adalah orang yang sopan, orang yang tidak bermasalah atau orang yang memiliki perilaku positif. Itu seperti itu. Nah, ketika seperti itu maka mengecat rambut hitam dengan berdasarkan hadis tadi, melihat syarah dan kemudian berdasarkan sosiologi itu boleh. Kalau hadis ini misalkan kita pahami secara tekstual, maka dari bunyi hadis tadi itu langsung diaplikasikan apa adanya. Namun ketika secara tekstual hadis tadi ini tidak bisa digunakan, maka kita harus belok ke makna kontekstual. Maka dengan demikian hadis tadi itu bisa sholihun di zaman ulama. Jadi sesuai dengan kondisi tempat dan waktu di mana hadis itu bisa kita gunakan.